mengapa zona nyaman itu kadang-kadang membunuhmu. Makan tidak makan asal kita berkumpul, padahal teman-teman itu sangat-sangat toksik ya. Sumber daya manusia Indonesia adalah potensi paling besar yang dimiliki bangsa ini. Kalau kamu masih menyalahkan keadaan, kamu tidak akan kemana-mana. Mulailah ambil inisiatif, berpikir, cari peluang, ambil apa yang ada, dan jangan pernah merasa nyaman di zona yang kamu nikmati sekarang, karena itu perlahan-lahan akan membunuhmu. Dalam artian kamu akan terbuai, kamu akan melepaskan banyak waktu, melepaskan banyak peluang, sampai kemudian kesempatanmu habis, kamu tidak mendapatkan apa-apa, kamu tidak dapat bagian, sementara waktumu habis, tidak ada kebanggaan yang bisa kamu sisakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya orang Indonesia yang tinggal di Selandia Baru. Saya mengambil tema ini yaitu mengapa zona nyaman itu kadang-kadang membunuhmu, karena banyak dari kita orang Indonesia ya yang selama ini terbuai dengan peribahasa makan asal kumpul, yang mana adalah pengaruh dari kultur Jawa, mangan orang mangan ngumpul. Ya udah, kita adanya apa, kita punyanya apa, yang ada di meja apa, itu yang kita makan, asalkan kita tetap bersama, asalkan kita tidak kemana-mana, asalkan kita tidak terpisah, maksudnya begitu. Padahal itu adalah peribahasa yang menjadi bumerang bagi kita. Karena apa? Ketika ada peluang datang, sementara kita terperangkap dalam zona nyaman, kita berkumpul dengan keluarga, anak istri, orang tua, saudara kerabat, teman-teman sekampung, kita menolak peluang itu, dan akhirnya apa teman-teman? Kesempatan kita untuk berkembang itu buyar, hilang. Ketika seorang kawan dari jauh, ataupun kita mendapatkan promo, ataupun mendapatkan ajakan dari balai desa, misalnya dari kampung kita, ayo kita transmigrasi misalnya dari Jawa ke Kalimantan atau ke Sumatera, pedalaman Sumatera. Apa yang tercetus rata-rata dari pikiran kita, yaitu adalah kita akan menghadapi situasi yang sama sekali baru, sama sekali tidak bisa kita kendalikan, asing begitu. Apa itu pedalaman Sumatera? Hanya ada hutan, binatang buas, sementara kita harus merintis lagi, mencangkul lagi, berladang lagi, memastikan bahwa kita bisa bertahan di sana, memastikan bisa hidup di sana, memastikan bahwa kita produktif di sana. Sementara di kampung kita punya segalanya, punya keluarga yang bisa diandalkan, orang tua yang bisa kita rengeki setiap waktu, sisa makanan kemarin yang mungkin masih bisa kita hangatkan, ataupun tabungan bulan lalu yang masih ada. Sampai akhirnya kita ngapain kita berusaha, ngapain kita mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pasti, sementara yang sudah ada juga masih belum habis begitu. Begitu terus turun temurun, sampai akhirnya muncullah peribahasa mangan orang mangan ngumpul, makan tidak makan asal kita berkumpul. Padahal teman-teman itu sangat-sangat toksik ya, beracun. Maka ketika ada peluang yang seseorang miliki, kemudian kita bisa berbagi seperti yang alhamdulillah saya alami sekarang, saya ingin memompa lagi semangat teman-teman, semangat kolektif bangsa Indonesia, bahwa kita itu sebenarnya bangsa pejuang, bangsa petarung. Ingatlah bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ingatlah bahwa dulu kita itu begitu disegani, kita itu bisa menguasai begitu luas daratan yang kemudian terbentuk menjadi Nusantara. Bahkan citra kita itu disegani oleh bangsa Mongolia. Mengapa itu semua hilang? Mengapa itu luntur? Karena kita terjebak dalam zona nyaman. Padahal jika kita tidak beranjak, mustahil kita bisa mempertahankan itu, mustahil kita bisa mengembangkan itu, mustahil apa yang sudah kita miliki anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa kemampuan berpikir, kemampuan beradaptasi, bertahan hidup, kedua tangan yang mampu mengolah apa yang mentah menjadi sebuah produk jadi begitu. Keterampilan kita yang selama ini dipuji oleh bangsa Cina misalnya, kelenturan tangan kita dalam mengecat, dalam menyusun batu bata, itu kan sebenarnya secara tidak langsung diakui teman-teman. Saya pernah baca tentang perbedaan kelenturan otot tangan orang Indonesia dengan orang Korea misalnya dalam menjadi
tukang batu. Kenapa tidak kita kembangkan itu? Bagaimana caranya? Tentu dengan aktualisasi diri, mengembangkan potensi diri, menserap terus apa yang masih bisa kita serap di otak kita. Salah satunya adalah dengan merantau, teman-teman. Nah, mari saya ingin menggalakkan terus ini karena apa? Karena manpower kita itu adalah potensi paling besar bangsa kita. Sumber daya manusia Indonesia adalah potensi paling besar yang dimiliki bangsa ini. Sumber daya alam bisa habis, apalagi kekayaan alam, potensi yang kita bangun, misalnya pabrik-pabrik itu bisa hancur seketika. Tapi manusianya kan enggak. Manusianya itu akan terus ada karena justru manusia itu adalah produsen sekaligus konsumen. Nah, kita itu ada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Produsen membutuhkan tenaga ahli untuk menciptakan sesuatu, konsumen membutuhkan produk untuk bisa mereka nikmati. Nah, kita ada di tengah-tengah. Sumber daya manusia itu ada di tengah-tengah. Bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan itu? Terus asah potensi diri gitu, teman-teman. Mari merantau. Kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.